الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surah Ar-Rum ayat 21. Pasti sudah akrab ya Bu dengan surah ini ya. Biasanya ada di undangan perkawinan ya, atau dibacakan juga pada saat akad nikah. Ini menjelaskan kepada kita tentang kenapa kok harus laki-laki dan perempuan itu menikah ya. Untuk lebih jelasnya langsung sama-sama kita simak kajiannya dari guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Radin. Fadol Kiai. Makasih Bang David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwata illa billah. Thumma amma ba'd. Para alim ulama, tokoh masyarakat yang kami muliakan, saudara saya pengatur acara Bang Dafil Khalid, semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak yang hadir di Masjid Babul Jannah, semoga senantiasa berada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah. Bapak sehat semua, Pak? Alhamdulillah. Kita masih dalam suasana merdeka. Sekarang tanggal? Berarti baru kemarin kita ikut lomba. Ibu ikut lomba apa kemarin, Bu? Makan kerupuk. Makan kerupuk. Cocok kalau katanya lomba makan tahu kata Bapak tuh. Bang David ikut lomba apa Bang David? Masukin pensil dalam botol. Masih suasana merdeka. Allah. Artinya apa? Semoga Allah sehatkan jasad kita. Amin. Allah sehatkan ruh kita. Amin. Allah sehatkan hati kita. Amin. Allah sehatkan pikiran kita. Amin. Dan Allah jadikan bangsa kita bangsa yang sehat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Merdeka. Merdeka. Wah, nggak apa-apa Bu, masih 17 Agustus. Kita masuk di ayat surah Ar-Rum. Tetapi rasanya tadi saya masuk sini, saya sudah berada di depan pintu surga. Masya Allah. Iya, nama masjidnya apa Pak? Babul Jannah. Babul Jannah. Iya. Udah masuk di pintu surga, jangan sampai balik lagi nih. Kita sudah ada pintunya, langsung lagi langkah berikutnya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita jumpa ayat ini setiap waktu dan kesempatan momentum pernikahan. Dia tercatat dalam undangan, baik undangan kertas maupun undangan elektronik. Tercatat di mana-mana. Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi, dan dari sebagian ayat-ayat Allah. Hari ini kita ketemu ayat Allah surah Al-Baqarah, ayat Allah. Kita ketemu ayat kursi, ayat Allah. Kita ketemu matahari,
bulan, bintang, ayat Allah. Tetapi ada yang luar biasa. Allah takdirkan ayatnya, ibu ayat Allah, bapak ayat Allah. Diikat dalam ikatan pernikahan, ini ayat yang luar biasa. Jadi kalau kita yakin istri itu ayat Allah, bapak tak akan sembarangan nempeleng istrinya. Dosa karena nempeleng ayat Allah. Kalau ada orang menginjak Al-Quran, dia injak-injak, kira-kira kita marah apa? Marah, Bu? Marah. Karena Al-Quran ayat Allah. Kalau ada suami berbuat kasar kepada istri, berarti dia mengasari ayat-ayat Allah. Ini poin yang pertama, perjalanan rumah tangga adalah ayat-ayat Allah. Untuk kemana? Untuk membimbing kebersamaan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di ayat ini ditegaskan Allah ciptakan ini min anfusikum azwaja. Dari jenis kalian azwaja berpasang-pasangan. Bahkan kita ketemukan keterangan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ada panggilan buat manusia, hai manusia, Allah telah menciptakan kalian dari dua jenis. Tadi Bang David Khalid mengisahkan ada jenis ketiga tambahan. Apa namanya, Bu? Binary gender. Ada nggak di sini? Nggak ada. Kita doakan kalau ada semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Zakarin wa unsa, jenis pertama laki-laki, kedua perempuan. Kenapa ibu ada sekarang? Karena dulu ada ibu kita perempuan, ada bapak kita laki-laki. Jadilah kita. Kalau tidak ada dua jenis itu, kira-kira ada nggak kita sekarang? Nggak ada. Berarti generasi kita musnah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengambil pelajaran berharga, penyakit masyarakat, homoseksual, lesbian dan lain-lain itu harus kita hindari. Salah satu caranya adalah memberi pemahaman agama keluarga kita, anak kita, tetangga kita agar senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz nih menarik nih Ustadz. Kan adanya pemahaman agama ya Ustadz ya. Ya, untuk bisa membentengi dari perilaku LGBTQ tadi ya gitu ya. Atau homoseksual tadi. Tapi gak sedikit loh kita dengar pemberitaan ya. Atau ada pemberitaan bahwa tindakan homoseksual itu terjadi di lingkungan agama. Ada terjadi di lingkungan agama, artinya entah itu institusi pendidikan, lintas agama. Saya nggak ngomong cuma agama tertentu ya, tapi ada. Ini artinya perilaku ini terhadap orangnya bukan agamanya. Tapi sebelum Ustadz jawab ya, menyikapi itu, saya beri kesempatan kepada jamaah yang mau bertanya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada laki-laki dan perempuan, maka tidak ada pernikahan. Begitu ya Tad ya. Jadi kalau laki-laki sama laki-laki itu memang mutlak tidak boleh menikah. Dari tadi kita mendengarkan bagaimana kita membentengi dan bagaimana menanggulangi perilaku-perilaku yang menyimpang, baik itu homoseks maupun lesbian. Tapi kalau dari pandangan saya, itu belum ada gerakan yang terstruktur daripada para pendidik agama, terutama agama kita lah ya. Karena apa? Karena kalau di luar negeri seperti kita baca di medsos, bahwa mereka itu sudah masuk ke dalam pendidikan resmi. SD, kelas 4 udah diajarin. Iya, betul. Seperti itu. Betul. Dan itu sudah
sudah resmi oleh negara, Pak. Kalau itu tidak diajarkan, maka sekolahnya itu justru kena sanksi. Ya. Bahkan ada toilet sendiri, Pak. Betul. Ada toilet bersama gitu. Ya, toilet binary. Jadi Ya, itu binary, silakan. betul. Nah, persoalannya sekarang, kalau tadi ada yang menyebutkan bahwa cukup dengan modal ketakwaan, keimanan dan takwa. Tadi disebutkan sama host kita bahwa sudah masuk ke dalam lingkungan Pendidik. para pendidik yang beragama. Banyak sekali yang pernah saya dengar dan saya juga pernah tahu dari telinga Ya. yang bersangkutan Ya, ya. bahwa beberapa praktisi ustadz di pesantren dan juga murid-murid di pesantren itu juga ada yang terserang seperti itu. Ya. Bagaimana kurang takwanya mereka, Ya. bagaimana kurang imannya mereka, tapi mereka terserang. Ya. Ya. Persoalannya adalah dari kalangan pendidik kita yang muslim itu belum pernah ada gerakan yang benar-benar mendidik dari awal, Ya. dari titik awal. Anak ini laki-laki secara kodrat harus dididik secara laki-laki. Ya. Anak ini perempuan secara kodrat harus dididik secara perempuan. Ya. Itu belum ada sama sekali. Baik, baik, Pak. Sementara di luar negeri sudah Ada pemahaman. sudah sampai Baik, dari. Bapak apa yang Bapak kira-kira mau tanyakan atau Bapak? Ya, silakan. Maksud saya mohon kiranya segeralah para ustadz-ustadz ini mengusulkan kepada ya mungkin para petinggi yang muslim untuk segera mendesak kepada pemerintah hal ini segera dilakukan. Kalau memang belum bisa pemerintah untuk melakukan secara Melakukan membuat regulasi ya gitu betul ya. di sekolah umum minimal di sekolah-sekolah agama. Ya, baik. Sekolah agama Islam. Baik. Dari mulai titik nol. Siap. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Assalamualaikum banyak, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saran dari beliau, Masya Allah sekali ini. Usulan luar biasa Pak Haji. Jazakumullah khair. Silakan Ustadz, mungkin bisa menyikapi tadi dari sekian banyak yang disampaikan. Sama tadi yang mungkin hampir sama dengan saya gitu ya. Iya. Bahwa bicara keimanan, bicara belajar agama, ada tuh orang-orang yang belajar agama tapi ternyata melakukan perilaku seksual. Di Indonesia mungkin karena kita mayoritas muslim ya akhirnya lingkungannya ya tadi disebutkan. Lingkungan pesantren, tapi juga di agama lain di luar negeri juga ada yang melakukan begitu. Ya, silakan. Fadhol. Terima kasih Bang David. Bismillahirrahmanirrahim. Perilaku salah atau perilaku dosa tidak memandang tempat di mana dia berada. Ketika sahabat saya waktu saya di Mesir dia bilang, beruntung saya masuk Islam sebelum saya datang ke tanah haram. Kenapa? Ketika saya tawaf, dompet saya dicuri. Coba dulu kalau saya tahu orang Islam seperti ini, saya nggak jadi masuk Islam. Apa artinya? Bukan salah Mekahnya, bukan salah tempatnya. Ada Allah uji manusia yang berbuat keburukan. Jadi tidak pandang di masjid, oh tempat suci tak ada dosa, itu akan ada. Maka usulan luar biasa, apalagi dalam tatanan kita bermasyarakat dan bernegara perlu ada peraturan. Terima kasih banyak Ustaz Syarif Radin. Bapak terima kasih Pak. Di MUI juga sudah mulai menggodok pembahasan itu Pak untuk bersinergi dengan pemerintah ya, khususnya untuk membuat peraturan yang benar-benar bisa melindungi anak-anak kita ya. Amin, amin. Dari tindakan perundungan dan juga pelecehan seksual ya. Amin. Itu khususnya buat anak-anak. Termasuk juga yaitu tadi LGBTQ ini tadi ya di lingkungan pendidikan paling dasar sampai mungkin menengah, atas dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ini bisa berjalan ya Bu ya Pak ya insya Allah. Baik ibu-ibu bapak-bapak bahasan ini memang terasa berat tapi memang harus kita bahas untuk membuka mata kita dan juga memberikan kesempatan pada saudara-saudara kita bahwa ya, mereka yang saat ini ada di sana mereka juga mereka bukan kita justru menyudutkan, justru kita pengen ngerangkul. Ayo dong yuk sama-sama yuk kita benahin diri karena kita nggak ada yang sempurna kok, nggak ada yang perfect ya. Jadi kita tetap di sini ya, kita bahas lebih dalam lagi hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.